di masjid kita ini. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kita bisa mengikuti di RRI Makassar Pro 194,4 FM dengan channel YouTube. Baik hadirin, kita sama-sama mengikuti forum Ramadan bersama Dr. Haji Abdul Attale SDMSD dengan membahas tema kembali fitri di akhir Ramadan. Kita sama-sama mengikuti tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala in'amihi wa ihsanihi. Jemaah duhur dan pemirsa pendengar radio Republik Indonesia RRI Sulawesi Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih memudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi role model kita dalam segala aktivitas keseharian kita. Jemaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah kembali fitri di akhir Ramadan. Tema ini menjadi menarik ketika kita ulas bahwasanya di akhir-akhir Ramadan itu kita akan merayakan hari Raya Idul Fitri. Di dalam ajaran Islam ada dua hari raya yang kita lakukan. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan ini dilakukan pada saat kita menyelesaikan puasa Ramadan kita. Yang kedua ada hari raya Idul Adha, dan ini kita rayakan, kita lakukan pada saat kita menyelesaikan yaitu ibadah haji itu sendiri. Dua hari raya ini merupakan bahagian terpenting di dalam ajaran Islam. Tetapi kita akan kaji secara mendalam bahwa ajaran Islam itu setelah kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, kita dianjurkan untuk merayakannya. Tetapi cara merayakan dari hari raya itu adalah
kita bertahmid, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah salat itu. Sama halnya dalam kehidupan sosial kita, bahwa ketika kita sudah meraih kemenangan, kita sebenarnya dianjurkan untuk kita rayakan kemenangan itu. Baru-baru ini PSM meraih kemenangan dan semua pecinta bola khususnya PSM bereforia dengan kemenangan PSM itu. Tetapi ada perbedaan mendasar dalam hal kita di ajaran Islam itu, bahwa ketika kita sudah menyelesaikan sebuah ibadah-ibadah tertentu itu, maka cara merayakannya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah sebenarnya inti dari berlebaran itu. Kita mau kembali ke fitrah kita masing-masing. Ada yang memaknai bahwa Idul Fitri itu maknanya adalah kita kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Karena pada dasarnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa itu. Dan ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, maka dipastikan seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, penuh introspeksi diri, maka niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka beridul fitri itu adalah kita kembali suci, seakan-akan kita tidak memiliki dosa lagi, karena kita sudah melaksanakan yaitu ibadah puasa dengan penuh keikhlasan itu, dan itulah yang menjadi penghapus dari segala dosa kita. Yang kedua, makna Idul Fitri itu adalah kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Ada pembawaan kita sejak lahir yang disebut sebagai fitrah manusia itu. Fitrah manusia itu diartikan oleh beberapa ulama kita bahwa kembali ke fitrah itu adalah kembali ke pembawaan asli yang ada dalam diri manusia itu. Bahwa manusia pada dasarnya dia cinta dengan kebaikan-kebaikan. Dia tidak suka yang disebut dengan keburukan itu. Kalau kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, kembali kepada fitrah adalah kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena itu fitrah yang dibawa oleh manusia sejak lahir, bahwa semua kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya kita ketika kita beridul fitri itu adalah kita mencoba untuk melacak kembali, kita mencoba untuk merenungkan kembali dari fitrah yang selama ini ada dalam diri kita. Karena boleh jadi ada di antara kita menutupi dari fitrah-fitrah yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, itu sebenarnya adalah kita menodai sendiri dari fitrah kita. Maka sebenarnya beridul fitri itu adalah kita kembali ke fitrah kita yang benar. Ada yang memaknai bahwa kembali fitri itu adalah kembali ke agama yang benar. Kenapa kembali ke agama yang benar? Bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu sebenarnya adalah kita kembali ke ajaran Islam yang benar. Meskipun ajaran puasa sebenarnya itu adalah ajaran dari seluruh agama-agama yang ada. Semua agama yang ada mengajarkan apa yang disebut dengan puasa. Tetapi cara melaksanakan ibadah puasa itu
itu berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita berpuasa, itu adalah kita kembali kepada agama yang benar. Kalau kita mau lihat letak keikhlasan seseorang itu di dalam beribadah, lihatlah pada saat dia berpuasa. Orang bisa diukur dari ibadah yang dilakukannya itu, apakah dia ikhlas atau dia di situ ada dibumbui sifat-sifat riya. Itu bisa diukur, kecuali dengan puasa itu. Ada orang yang sholat, kemungkinan dia pergi sholat itu karena melihat tetangganya, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Dia malu kepada tetangganya kalau dia tidak juga melaksanakan ibadah sholat. Atau kemungkinan orang itu melaksanakan ibadah sholat karena dipaksa oleh orang tuanya, karena malu kepada temannya dan seterusnya. Orang melaksanakan zakat, bisa saja dia melaksanakan zakat itu bukan karena keikhlasan, tetapi boleh jadi ada intrik-intrik tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu dia berzakat. Kita bisa lihat ya, ketika orang berzakat itu nanti dia mau berzakat ketika disorot oleh kamera. Bahkan ada sebahagian yang memberikan sedekah dan seterusnya. Ya, kemungkinan ada orang yang datang ke RRI ini membawa cat 10 kaleng misalnya, supaya masjid kita ini dicat dengan bagus, dipercantik dengan bagus. Tetapi di balik 10 kaleng cat itu ada kartu nama. Ya. Tujuannya apa? Agar nanti dipilih di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sudah ada intrik-intrik ketidakikhlasan pada saat dia memberi. Orang ketika dia pergi umrah misalnya, bisa dilacak bahwa kemungkinan orang itu tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah umrahnya. Dia sudah selesai melaksanakan tawaf, sudah selesai melaksanakan sa'i, dia ambil smartphone-nya, dia foto dirinya, ya, lalu dia kirim ke grup WA-nya atau dia kirim upload ke Facebook-nya. Untuk apa itu semua? Untuk memberitahukan bahwa saya sekarang ada di tanah suci Mekah. Maka kemungkinan di situ ada riya yang ada di dalamnya. Tetapi kalau puasa itu adalah yang maha tahu bahwa kita berpuasa atau tidak, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil misalnya sepiring nasi, masuk di dalam kamar, tutup dengan rapat kamar kita, lalu kita enaknya makan di dalam, lalu kita keluar dengan gaya sempoyongan. Ya, kemungkinan istri kita di rumah masih mengatakan bahwa bapaknya masih puasa. Padahal kita sudah habiskan 1 piring nasi. Ya. Ada orang yang pura-pura pergi berwudu. Tujuannya sebenarnya bukan berwudu, tetapi dia mau minum. Tetapi tidak enak dilihat temannya kalau dia minum secara langsung. Yang pada akhirnya wudu itu dijadikan sebagai jalan untuk dia minum air pada saat dia berwudu. Siapa yang tahu bahwa Anda minum? Tidak ada yang tahu. Ya. Sehingga pernah beredar di WA itu, ya, ada orang yang sudah makan coto 2 mangkok, ya, ditambah 4 ketupat, lalu dia bilang saya dihipnotis. Ya, kita tidak tahu Anda dihipnotis atau tidak. Yang maha tahu bahwa Anda itu puasa atau tidak hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau lihat sisi keikhlasan seseorang di dalam beribadah, lihatlah pada saat dia berpuasa. Sehingga jangan heran di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya sendiri yang langsung memberikan pahala dari puasa itu, karena puasa itulah yang akan membawa kita pada sisi keikhlasan dalam beribadah. Itu makna dari fitrah kita, bahwa kita kembali ke agama yang benar. Ada yang memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah kita kembali ke asal usul kejadian kita. Ya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, kharajat min sunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh ihtisab, penuh perhitungan, penuh kalkulasi dan penuh perhitungan-perhitungan tertentu, introspeksi diri dalam pelaksanaan ibadah puasanya, maka dia keluar dari dosanya itu, dia keluar dari perut ibunya. Seakan-akan kita tidak memiliki dosa pada saat kita sudah menyelesaikan yaitu ibadah puasa Ramadan kita. Maka kita rayakan Idul Fitri itu adalah bahagian bahwa kita memaknai bahwa kita akan kembali ke asal usul kita. Kita akan kembali ke asal kejadian kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ketika kita sudah beridul fitri, kita pasti akan meraih apa yang disebut dengan kemenangan itu. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Ya, kita sudah sucikan jiwa kita di bulan Ramadan dengan puasa dan tarawih kita, dengan tahajud dan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran kita. Kita mencoba untuk mensucikan diri kita dari noda dan dosa. Kita coba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan yang akan kita raih pada saat